Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita akan bahas saham oil and gas. Kurang lebihnya ini. Ini kita satuin. Nah, gini. Ya, tadi udah sempat kebahas, tak bahas sedikit gitu ya. Sebenarnya ya yang sangat-sangat diuntungkan gitu ya. Ya kan kita semua udah tahu ya. Ini berhubungan dengan oil and gas. Jadi pastinya komoditas ini kalau perusahaan tersebut gitu ya, itu berhubungan dengan oil and gas dan bisa mendapatkan ibaratnya revenue tambahan karena secara signifikan peningkatan sampai $110 ya buat oil, ya ini good banget buat saham-saham minyak sebenarnya. Tapi ya balik lagi, dua jenis ya teman-teman ya. Satu yang konglo banget lah, yang konglo banget ya, konglo banget sama yang enggak ya. Ya ibaratnya ya kayak BUMN, kalaupun konglo, ya rata-rata konglo tapi ya nggak begitu terkenal lah. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Petro, Raja Ratu kan terkenal kan, HH, PP gitu-gitu. Ya mungkin akan cenderung lama gitu ya, atau enggak short term shift naik, tek, terus ketarik lagi turun. Gitu. Tapi intinya sebenarnya ya itu yang agak tricky ya. Kalau ngomongin harga si komoditasnya naik, seharusnya dalam jangka waktu panjang, karena kita ngeliat semuanya udah koreksi, nggak panjang sih mungkin ya 2 atau 3 bulan ke depan ya saham-saham ini seharusnya dapat ibaratnya gain atau keuntungan dari kenaikan harga minyak gitu kan. Nah, tapi di sini Mas Emon akan bahas ya paling banyak dari technical gitu ya. Dan kita lihat untuk flow-nya. Nah, ini tadi udah kebahas kalau misalnya teman-teman lihat buat yang namanya Medco. Oh ini dulu, sorry. Kita lihat harga oil ya, brand. Jadi brandnya di cepean, kalau masih akan naik, teman-teman akan ngelihat yang namanya saham ini, ya teman-teman ini berpotensi akan naik. Sama, sebenarnya nggak tahu sampai kapan dan sampai harga berapa, tapi at least kalau dia stay di sini aja 1 kuartal, harusnya bakalan berimpact banget buat fundamentalnya saham-saham ini. Harusnya. Itu ya, entah brand atau WTI, sama aja, ya kan kurang lebih mirip-mirip, beda-beda dikit. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi untuk Medco, setelah dia ketarik turun 1630, teman-teman lihat lagi nih si bro ini masih naik gitu kan. Jadi, apakah yang namanya Medco itu masih bisa naik? Ya, ini masih bisa. Nah, tapi ingat juga nih, kalau misalnya pun ketarik-ketarik ke 1780 ya masih wajar lah ya. Misalnya kayak teman-teman lihat ketarik sedikit gini, nah terus baru dibawa naik, ini juga wajar. Kenapa? Karena kecenderungan kenaikannya si Petro dalam beberapa hari terakhir ya gitu ya, ketarik dulu sebelum dibawa naik. Dari sini lah nih. Nih, dari sini mulai korektif ya. Dari sini mulai korektif dia naiknya. Nah, cek Medco. Nah, Medco salah satu yang bagus atau lawan arah. Kenapa? Karena teman-teman lihat dari tanggal 9 sampai 27 asingnya akumulasi terus. Tinggal lihat Medco. BB-nya masuk nih. BB, CC, ZP, XL-nya kecil kalau dari sebulan. AK-nya ternyata udah buang. Nah, ini harus dicurigain gitu kan. Lah, AK-nya buang nih. Cek YU sama AK buat hari ini masih net akum, net buy. Cek seminggunya dari 25. YU, BK, sama KZ masuk. Nah, spesifik kita cek dari tanggal 10 Maret nih. Ketika dia ditahan ya, 1600. Berapa tadi? 10 Maret. 10 Maret. Nah, ZP, BB, AK, RX. Menarik. Buang barang, SQ, XL, YP, sama XC. Nah, ini menarik ya. Segitu bagus ya, gitu. Kenapa? Karena ya udah nih, retail aja udah lari nih. 3, 1, 2, 3. Gitu. Kuat di ZP, BB, AK, dan RX nih. Lumayan ya. Gitu ya. Simply kalau misalnya dia masih bisa pertahanin untuk capital inflow terus dari foreign ya, ya I think 1900 achievable lagi ya balik untuk Medco. Kayak gitu. Tapi tetap aware teman-teman ya, marketnya nggak bagus.
Kalau ketarik ke 17.35, ya ini adalah resiko, balik lagi. Karena se-volatile itu marketnya. Oke, so next Akra. Nah, Akra juga kalau ngomongin struktur harga di sini ya, ini direspon banget 1.200, set, langsung naik lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. 1, 2, 3, 4, false break mulu, 5, 6, 7, 8. Kayak gini ya. Di harga yang sama, kena reject semua. Nah, sekarang gini, sekarang kita lihat. Kalau misalnya teman-teman lihat si Akranya ini breakout dan nggak false break kayak begini, nah ya ini bagus, dia akan naik lagi lebih tinggi. Tapi sih agak-agak trust issue ya dengan Akra, suka false break, jadi hati-hati. Caranya buat tahu ya kurang lebihnya apakah Akra konsisten di Akom atau enggak. Gitu kan. Kita lihat Akra masuknya lumayan gede. 13M, 14M di 25, 26-nya tipis. Kita lihat ini waktu 3 Maret. 3 Maret, mana 3 Maret? Nah, 3 Maret itu false break ya, dia tanggal berapa nih? Tanggal 27, 2 sama 3 Maret. 27, 2 sama 3 Maret. Nah, teman-teman lihat, tanggal 27-nya harga di bawah naik, tapi asingnya buang. Lihat tanggal 2-nya harganya naik, tapi ditarik ke bawah. Baru waktu tanggal 3-nya, false break-nya terjadi outflow daripada asingnya 20M. Nah, kita udah melihat akumulasi dari Akra 3 hari terakhir lumayan hijau gitu ya, lumayan inflow lah kurang lebih. Nah, tinggal kita cek. Akra dari 10, CCAK-nya masih ada, ya semi-semi trading biasa kayak AK, buangannya XLYP. Oh, jadi retailnya kering nih. Ya, kalian ngeliat momentum itu masih berpotensi. Palingan 1.300, kalau kalian mau coba trade, ya jangan lupa 1.300, 1.330 atau 1.320 itu adalah area SL kalian. Kayak gitu. Meskipun kalian tahu momentum bagus, tapi tetap consider buat yang namanya kalau nggak sesuai ekspektasi saya harus ngapain gitu ya. Kayak begitu. Karena untuk ngelihat dia ini ketarik dulu untuk create lower high sebelum naik, ini juga masih ada berpotensi gitu. Tapi harusnya sih kalau ini stokastik melebar, biasanya sih lanjut gitu ya. Selama nggak false break, selama nggak asingnya buang, lumayan lah buat Akra ya ternyata ya, setelah kita lihat. Oke, next Elsa. Ini juga salah satu yang Mas Emon bilang cukup menarik ya, cakep, meskipun kalau dibandingin tadi lebih ke apa ya tadi ya, kontraktornya ini ya, kontraktornya minyak-minyakan. Nah, yang menarik daripada Elsa adalah kalau kalian misalnya teman-teman lihat 675 di sini ke hold, terus dia naik dikit 700 terus 710. Nah, yang harus dipantau adalah si bro ini nggak boleh ketarik di bawah 710. Karena apa? Karena kalau teman-teman ngomongin momentum di sini ya, ini momentumnya udah cakep nih di atas MA5, pas gitu ya. Semuanya ekor dikasih, tandanya ini lows-nya kelihatan, dan kalau ini dia naik satu tingkat lagi, ya secara nggak langsung udah higher low-nya kebentuk. Tipis tapi ya. Nah, jadi sini udah oversold juga, tinggal dilihat asingnya gimana. Elsa. Oh, Elsa. Coba. Nah, Elsa 13-nya baru mulai masuk akum gede setelah buangan berturut-turut dari tanggal 3 ya nih yang 100-an M nih. Yang kalian bayangin, harganya ditarik naik 17% tapi capital outflow. Besokannya turun terus. Nah, kita lihat top akumulasi dari 13 sampai tanggal 17. Kita lihat ya, dari kemarin, BK sama AK-nya ternyata akum. Jadi, 2 minggu belakang, ya relatif lah, 2 minggu belakangan ini ternyata ya AK dan BK yang masuk. Buangan ZP sama YP. Oke lah, ZP-nya buang, tapi barang dari AK dan BK tuh lumayan bisa diserap sama buangannya ZP diserap lebih banyak ya sama BK AK. Lihat lagi posisi retail, XL-nya buang, YP-nya buang, XC-nya buang, komplit. Kalau lihat dari 2 minggu terakhir. Cek dari 25, BK-nya masih konsisten, beli. Ada XL, ya jumlahnya lumayan. Buangan dari ZP. Gitu. Jadi kalau misalnya Elsa, I think tetap tradable.
But kalau misalnya dia turun dari 700, consider buat teman-teman lakukan yang namanya stop loss. Kayak gitu. Karena ya better late than nyangkut lah teman-teman, gitu ya. Oke, so itu buat Elsa. Next lagi, buat energi. Nah, energi, kalau ngomonginnya masalah dengan MA100, ya kayak aku pernah bahas ya. Still, salah satu powerful indicator lah. MA100 sama 200 gitu ya, untuk skala saham-saham besar gitu ya. Kalau di bawah MA200 berarti sangat murah gitu kan. MA100 dia respon dengan baik, tek naik. Ini juga masih ada di MA5 gitu kan. Ya sebenarnya agak sedikit trust issue sih ketika ngelihat saham energi naiknya agak-agak tinggi gitu ya. Sering banget ngebanting. Ya, tapi yang nanti harus kita cek adalah volume ini kalau bisa yang masuk smart money gitu. Kalau memang dari posisi 16 Maret gitu ya, ketika dia switch begini, di sini akumulasi semua, maka ya teman-teman lihat mungkin ngisi ke di atas, simple ya, ngisi di atas 1700 tuh masih berpotensi. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang namanya energi, itu kan energi. Nah, di sini baru masuk nih. Nah, tapi teman-teman lihat akumnya tuh nggak sebesar sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, ini kita cek nih. Siapa nih? Energi tanggal 27. Lawan sama lawannya seimbang nggak? CC sama ZP nih. Buangannya BK doang. BK AZ. Ini jelas ya, kelihatan CC, ZP sama RX dan KZT beli. Hari ini kita lihat XL buang barang, XC-nya buang barang. Nah, YP nggak tahu di mana. Nggak ada ya, mungkin kecil. Kita cek dari 25 ZPCCKI masuk ya, terus pantau ini RXKZ yang beli tapi nggak jual, BK dan angkanya buang ternyata. Oke, cek dari tanggal 13 awal di posisi sini ya, sorry maksudnya 16, kita pengen lihat siapa yang nahan, ZP, CC sama SS. Mau cek tanggal 16-nya aja, BB sama CC masuk, AZ sama XL, oke. Berarti retail waktu di sini nih udah cut loss ya, udah buang. Kita lihat dari tanggal berapa sih tadi? 16 sampai 27. ZP, CC, SS, oke, sampai BB. Nah, ini berarti BB-nya nge-hold ya. BB-nya nge-hold, nggak berubah. Lihat AKBK-nya buang. 680. Nah, ini ngeliatnya gimana ya? Kayak gede banget nih buangan AKBK, tapi yang mampu nyerapnya gede cuma ZP doang, baru CC, SS sama BB. Ya oke lah, agak kering berarti barangnya ya. Oke, naik 12%, agak anomali ya. Asingnya berarti Betty ya, jual posisi dia belinya tipis banget gitu, buy bandingan sell-nya ya. Nah, jadi karena kita ngelihat ya lumayan masif lah ya di sini, ya tinggal dilihat. Kalau kalian yakin dengan ZP sama si CC ini, ya spekulatif banyak di sini. Gitu ya, dengan catatan ya nantinya yang pegang ZP sama CC-nya nggak keluar, benar-benar cuma purely AKBK doang yang keluar. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ini karena area golden area ya, Fibonacci 0,618 yang udah keluar. Ini next-nya apakah masih bisa naik? Kalau dari momentum masih bisa naik. So, pantau 1.500 area cut loss kalian. Ya kan, sekitar 5%. Jadi kalau misalnya consider buat trade, jangan lupa marketnya susah. Kalau ditarik turun, nggak yakin silakan buang. Itu ya. Next, kalau misalnya 1.700 hit, ya mungkin ngisi-ngisi 1.800 atau 1.900 masih ada potensi. Itu buat energi. Next, Pegas ya. Nah, buat Pegas, nggak tahu nih, yang kemarin beli Pegas nyangkut atau enggak ya, yang di 1.800-an. Tapi sebenarnya ya paling cakep itu beli Pegas tuh dekat-dekat area MA200 nih. Nah, itu kan setelah kayak begini,
hit MA 200 naik terus. Nah, jadi untuk penurunan si Pegas udah 26% dari atas ke bawah. Nah, satu area lagi yang harus kalian pantau ini nih nanti. Kalau si MA 200 ini ternyata drop banget, itu kan kurang lebih sampai 1795 atau ya 1700 something lah ya, dekat 1800, ya teman-teman bisa pantau. Kalau misalnya retail habis ya silahkan beli, atau misalnya tekanan jualnya udah mulai turun. Tapi kalau enggak, mungkin agak sedikit dalam gitu ya. Kalau berhubung dengan di sini, selama MA 200 ini tidak di breakdown, harusnya teman-teman bisa ngelihat yang namanya technical rebound buat Pegas. Tapi balik lagi, kita nggak bisa lawan flow daripada foreign ini. Kalau foreignnya kencang banget ya susah, gitu kan. Kita outflow udah 3 hari nih ya, setelah sebelum-sebelumnya akumulasi terus. Kayaknya kelihatannya udah mulai selesai nih buat si Pegas itu untuk akum. Itu ya teman-teman. Cek 27, BK ada XL, buang barangnya PD KZ. Oke, lihat dari 16, ZP sama XL. Nah ini XL udah mulai rame ya di Pegas ya. ZP-nya ada, buang barang gede dari KZ sama YU. Nah ini lihat KZ sama YU-nya berarti udah lagi buang barang. Jadi sebenarnya wait and see buat Pegas. Gitu sih. Tapi kalau misalnya nanti 1700 ya mulai gini ya. Nah baru kalian consider buat beli. Kalau kayak gini ya, turunnya juga kelihatannya agak curam, ya wait and see teman-teman. Kayak gitu aja buat Pegas. Next, Raja ya. Nah, Raja kayak Mas Aman mention tadi, yang saham-saham Konglo itu kan tetap hati-hati ya, hati-hati nyangkut. Yang kalau mau trade di sini, kalau misalnya dibilang, Mas ini beberapa kali areanya kan udah kesentuh nih, betul ya, bilang double bottom juga bisa. Nah yang perlu dilihat adalah ini ya kalau selama dia masih di dekat-dekat area MA10 oke lah, wajar ya. Walaupun ketarik untuk testing 3.500 sebelum naik lagi, wajar gitu ya. Begini, nah wajar. Tapi perhatiin juga nih teman-teman nih, kalau nanti di sini akumulasinya kurang gitu ya, harga naik ternyata asingnya buang ya, lebih baik hati-hati. Nah di sini kalau nggak bisa keluar dari 3.770, ya bro ada potensi untuk tarik lagi ke bawah. Sekarang kita cek Raja. Oke, menarik, angkanya masuk. Nah, jujur yang agak susah tuh yang zigzag-zigzag, teman-teman ya. Kayak dia akum terus buang, dia akum dikit, buang. Dia akum, buang terus buang lagi. Ya jujur sulit kayak gitu buat ngelihatnya. Nah, cek dari 27, NI AZ, IFCC AK XL. Oke, kita coba mundurin dari 25, XC XL-nya ada, NIZP gede. Cek dari tanggal 16, tadi kelihatan ada AK. Nah nih, AK-nya tuh trading dia nih dari 16 nih. Nah jadi posisi AK tuh udah tipis banget sebenarnya di Raja, teman-teman ya, udah tipis. Karena dia udah jualan juga. Buang barang siapa? BK, CC, IF, sama XL. Ya sejujurnya nggak bisa ngambil kesimpulan jadinya nih. Karena ngelihat posisi rejection dari si MA100 sih consider lanjut turun ke bawah gitu ya. Kayak begitu. Gitu aja sih paling ngeliatnya. Tanggal 27 juga mulai tipis ya. Ini juga kecil-kecil ya, tipis. IF-nya jual gede. AK-nya buang lagi. Ya udah begitu paling teman-teman. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya buat si Raja gitu. Meskipun beberapa kali sih di sini naik ya kalau ngelihat hit MA5 nih. Set di hit terus naik. Kayak gitu. Terus next lagi Ratu. Ini Ratu juga sama ya kan, ekspektasi buat naik ke 6.800. Tapi lihat lagi, ngelihat dia udah mulai agak kesulitan ya teman-teman ya, meskipun stokastik sebelumnya naik. Ini dilihat nih,
Kalau drop lagi 4.760 maka nggak kuat dan dia akan turun kayak gitu. Soalnya di sini dia create ekor ya atau shadow nggak mampu nembus 5.250. Kalau mau bagus teman-teman ngelihat yang namanya ratu tuh create 5.250, maka ini potensi buat dia naik ke event 6.100 baru kita bisa ngelihat ada potensi yang lumayan besar. Nah kalau teman-teman lihat buat si ratu gitu kan, nah ini juga masih capital outflow terus nih, asingnya buang terus. Nah jadi itu harus hati-hati. MG, NIXL, oke. Coba cek dari tanggal 17. Let's see. Nah ini XL-nya masih gede ya. XL masih gede. ZP, CC, BK-nya masih buang barang. Kalau kita lihat dari tanggal 17. Nah kalau misalnya mau lihat dari tanggal 10, itu ya yang mulai banyak buangan. Tanggal 10 coba nih. Sekarang kita cek 10 di mana nih? 10 di sini nih. Kita pengen lihat siapa yang ngumpulin barang di sini nih. Sampai di sini. Kata XL ya. Nah ini masih banyak retail. Simpelnya hati buangannya BB sama ZP. Kayak begitu ya. Ini untuk di ratu. Oke. Habis ratu, next Petro. Petro juga sama. Sebenarnya kalau buat ngarepin technical rebound setelah turun sekitar 68%, sangat wajar teman-teman, berhubung 4880 ada previous resistance yang sebelumnya pernah ditembus gitu kan. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya memang harga nggak mau buat ngejemput 4.880, maka untuk next retracement area kalian bisa lihat untuk ke 3870 kayak gitu. Ya semaksimal mungkin sampai 3.400 atau bahkan nutup gap ke 3.200 kayak begitu. Itu aja sih. Jadi kadang juga stochastic flow agak-agak ngaruh ya. Paling nggak cek buat Petro. Ya, cek buat Petro ada akum apa enggak. Nah, ini mulai capital outflow lagi, hati-hati ya. Hati-hati capital outflow lagi, lumayan gede dibandingkan tanggal 13. Kita cek tadi start buang dari 13. Nah, OD, NI, ZP, XL retailnya udah lumayan oke di kiri, lumayan nggak bagus. YU TP-nya buang barang, yang masuk cuma bisa OD sama NI. Coba kita mau cek dari tanggal berapa nih? Tanggal 16. Aku mau coba cek tanggal 16. Nah, OD yang akumnya gede. Nah, tapi nggak tahu OD sampai kapan ya. Nah, ini yang agak sulit. Nah, tapi XLYP-nya lumayan relatif gede lah kalau digabung-gabungin ya. Buang barangnya AK. So, wait and see, teman-teman. Nggak tahu nih dari tanggal 2 apakah OD rajin ngumpulin barangnya Petro. Kalau beneran rajin dia harusnya top 1 ya. Oh iya betul ya. OD, ZP, dan XL. Buang barangnya gede dari TP, AK, YU. Kayak gitu. Jadi ya wait and see dulu buat Petro ya teman-teman ya. Masih create lower high, lower low di sini masih create lows. Ini create lower high sedikit untuk create another lower low. Hati-hati. Sini posisi masih ada yang belum di testing ya buat Petro. Daerah-daerah 3.800-an. Jadi sementara wait and see teman-teman. At least teman-teman tahu aja, oh ini udah 65%-an turun. Kurang lebih seperti itu. So, I think itulah buat saham-saham oil and gas teman-teman ya, buat sementara. Mungkin masuknya nggak yang di Konglo dulu, lihat yang asingnya masih relatif akumulasinya lebih stabil, biar ya at least kalian dapat cuan lah di fase-fase kayak begini. Kayak gitu. Oke?